Shalom Horas, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu menjalani hari ini, agar hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat 43 sampai ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Alkitab, keberadaan umat Tuhan sering digambarkan sebagai komunitas di mana setiap anggotanya dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Demikianlah misalnya dalam Galatia 5 ayat 13b dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan panggilan melayani atau menjadi pelayan ini lebih ditekankan lagi bagi mereka yang memimpin di tengah umat itu. Sebutan kepada para pemimpin adalah hamba. Allah misalnya menyebut Daud bukan dengan pemimpinku, tetapi hambaku Daud. Dan terminologi hamba dalam Alkitab adalah mereka yang dalam kerendahan hati dan rela hati menempatkan diri di bawah dan berani bertahan dalam segala kesulitan dan bahkan penderitaan demi pelayanan mereka terhadap orang lain. Jadi kata Ibrani ebed atau doulos maupun huperetes dalam bahasa Yunani yang menyebutkan arti hamba menunjukkan kepada kerendahan seseorang di hadapan Allah dan dalam pelayanannya kepada sesama. Karena itu perlulah kita juga bertanya, sejauh manakah kesadaran akan pemahaman dari arti hamba itu menjadi nyata dalam sikap hidup orang Kristen, terlebih kita yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, mengambil contoh konteks perkataan Yesus yang kita dengar tadi, adalah teguran atau koreksi terhadap sikap atau keinginan murid-muridnya akan ambisi untuk mendapatkan posisi yang tinggi bila Yesus nantinya berada dalam kemuliaannya. Mereka meminta posisi yang tinggi itu tentu oleh karena mereka selama ini telah mengikuti Dia. Dari hal itu Yesus mengingatkan murid-muridnya, jalan kepada permintaan mereka itu haruslah mau menjalani jalan kehambaan. Artinya mereka harus terlebih dahulu menempatkan diri di bawah dan mengambil sikap seorang pelayan. Yang untuk itu bila perlu, mereka harus rela berkorban dan menderita demi pelayanannya. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Dari perkataan Yesus ini, kata ingin berpadanan dengan kata hendaklah atau harus. Jadi Yesus mengajukan suatu syarat. Ingin menjadi besar, harus jadi pelayan. Ingin menjadi terkemuka, harus menjadi hamba. Namun saudara-saudara, yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah hanya ingin menempatkan diri menjadi terkemuka tanpa mau menjadi hamba. Kita menempatkan diri pada posisi atau sisi ingin dan melupakan sisi harus. Kita mau menjadi besar tapi tidak mau menjadi pelayan. Kita memilih untuk menjadi terkemuka tapi tidak rela menjadi hamba bagi orang lain. Ironis memang. Namun itulah yang banyak terjadi. Banyak orang Kristen begitu berambisi menjadi terkemuka dan besar, sampai-sampai mereka lupa menjadi Kristen. Inilah dasar teguran Yesus kepada para murid
dan juga panggilan penyadaran bagi kita yang menyebut diri hamba Tuhan. Bila selama ini sisi-sisi hati dan pikiran kita belum dikendalikan oleh sikap hamba yang sebenarnya. Jadi kebesaran seorang pengikut Kristus tidak terletak pada seberapa banyak orang meninggikan atau menghormati kita, atau seberapa tinggi status sosial kita dipandang orang di tengah masyarakat, tetapi terletak pada kerendah hatian sebagai seorang pelayan yang melayani, atau seberapa banyak orang yang kita layani, dan sejujur apa hati kita dalam kerelaan berbuat baik bagi kebaikan orang lain. Kendati mungkin untuk semua yang sudah kita lakukan itu, belum tentu mendapat penghargaan dari orang lain kepada kita. Karena itu saudara-saudara, untuk menjadi hamba yang benar, perlulah kita mengerti posisi kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Untuk menjadi hamba adalah kasih karunia. Dan kalaupun kita sudah dapat melakukan tugas pelayanan kita, tetaplah dalam kerendah hatian kita mengaku seperti tertulis dalam Lukas 17 ayat 10. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus yang sudah melayani kehidupan kami, dan Engkau memanggil kami agar juga menjalani kehidupan dalam melayani kepada sesama di tengah dunia ini. Biarlah Tuhan menolong kami dalam melakukannya. Dalam namamu yang kudus kami berdoa. Amin.